Hai guys, selamat datang di channel Ipti Film. Di video pertama ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Incision 2020. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang mendapatkan endorse operasi plastik. Tapi karena merasa takut, wanita ini pun mengurungkan niatnya. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya guys. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita akan dijelaskan bahwa ada seorang dokter ahli bedah yang bersembunyi karena mengubah wajah pasien seenak jidatnya saja. Dan sejauh ini korbannya sebanyak 13 orang. Sampai saat ini, dokter ini belum juga dapat ditemukan. Lalu scene berpindah ke seorang selebgram kecantikan yang bernama Alexa. Saat ini Alexa mendapat endorse dari rumah sakit Oplas. Dengan syarat Alexa harus mengikuti operasi plastik. Namun pada akhirnya Alexa tak sanggup untuk menjalani operasi plastik. Setelah itu Alexa menemui pacarnya yang bernama Matt. Alexa mengabarkan ke Matt bahwa ia sudah membatalkan endorse-nya. Mendengar hal itu, Matt sedikit kecewa dengan Alexa. Tak berselang lama, adiknya Alexa yang bernama Becca pun menelepon. Becca mengajak Alexa untuk ketemuan. Singkat cerita saja, akhirnya Alexa pun bertemu dengan Becca. Becca mengabarkan bahwa ia saat ini sedang hamil. Itu dikarenakan pergaulan bebas yang Becca jalani selama ini, yaitu adu gabrut guys. Di tempat lain kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Carl dan Trinity. Mereka berdua ini merupakan penyanyi terkenal. Carl juga memiliki asisten yang bernama Kenny. Tak lama kemudian, Matt, Alexa, dan Becca datang ke rumah Carl. Sedikit informasi, Carl ini temannya Matt. Dan kebetulan pada saat ini mereka sedang bekerja sama untuk menyiapkan album terbaru milik Carl dan Trinity. Lalu Carl pun meminta laptop miliknya yang disimpan oleh Kenny. Sialnya Kenny lupa meletakkan laptop Carl entah di mana. Tentu saja karena hal ini, Carl pun marah besar ke Kenny. Itu dikarenakan laptop itu berisi data semua pekerjaan Carl. Lalu mereka pun menggunakan aplikasi Find My Server. Setelah dicek, ternyata laptop Carl berada di sebuah rumah. Setelah diingat-ingat, ternyata semalam Kenny membawa laptop itu ke sebuah restoran. Dan laptop itu ketinggalan di restoran itu. Sebagai hukuman, Carl menyuruh Kenny untuk mengambil laptop itu. Setelah malam hari, akhirnya Kenny pun menemukan rumah itu. Di sana Kenny disambut oleh seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini pun mempersilahkan Kenny masuk ke dalam rumahnya. Sayangnya, nenek-nenek ini sedikit tidak nyambung diajak berbicara. Karena kehabisan kesabaran, Kenny pun menyusuri rumah ini untuk mencari laptop milik Carl. Tak lama kemudian ada seorang anak yang memegang laptop milik Carl. Anak ini bernama Timotius. Namun tak mudah bagi Kenny untuk mengambil laptop milik Carl dari tangan Timotius. Itu dikarenakan Timotius berlari seperti tuyul. Hingga pada akhirnya sampailah Kenny di ruang bawah tanah. Setelah itu inilah yang terjadi. Di waktu yang bersamaan, Carl dan kawan-kawan memutuskan untuk menyusul Kenny karena sudah jam 1 malam Kenny juga belum kembali. Setelah sampai tujuan, mereka merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Dan mereka memutuskan Becca akan tinggal di mobil. Jika dalam 10 menit mereka tak keluar, Becca akan menelepon polisi. Dan seperti biasa mereka disambut oleh nenek-nenek tadi. Namun tak lama kemudian anaknya nenek ini muncul. Dia bernama Dr. Bennett. Carl pun langsung mengatakan bahwa ia kesini untuk mencari temannya yang bernama Kenny sekaligus untuk mengambil laptop miliknya. Dokter ini pun menjawab, Kenny sedang berada di toilet. Sambil menunggu Kenny, dokter ini pun mempersilahkan Carl dan kawan-kawan masuk ke rumahnya. Dengan sangat ramah, dokter ini pun memberikan bir kepada Carl dan kawan-kawan. Sedangkan Becca dihampiri Timotius. Tak lama kemudian kakak Timotius yang bernama Phillips menyerang Becca. Kembali ke Carl dan kawan-kawan. Karena menunggu terlalu lama, Matt pun menyuruh Dr. Bennett untuk memanggil Kenny. Namun tiba-tiba saja
happens sometimes in the medical field. No matter how careful you are. You're not fucking dead! You didn't have anything to drink. I'll have to force feed you. Sedangkan Becca sudah diikat di atas meja operasi. Rencananya Dr. Bennett akan mengoperasi wajah Becca. Becca yang tak bisa berbuat banyak pun hanya bisa pasrah saja. Sedangkan saat Carl tersadar, ia sudah berada di bak yang dipenuhi es. Tanpa diduga-duga, kaki Carl sudah diamputasi oleh si dokter. Dengan sisa tenaga, Carl pun mencoba untuk kabur. Namun sayangnya aksi Carl ini diketahui oleh Dr. Bennett. Setelah itu, Philip membawa Trinity ke ruang operasi. Kejamnya lagi, di depan Trinity, Dr. Bennett membunuh Carl. Di ruangan lain, Alexa dan Matt diikat di atas kasur. Tak lama kemudian, Timotius menghampiri Alexa. Di sana, Timotius mengajak Alexa untuk bermain bersama. Alexa pun mau bermain dengan Timotius, asalkan Timotius mau melepaskannya. Akhirnya, Timotius pun melepaskan Alexa. Setelah itu, Timotius pun menunjukkan jalan keluar ke Alexa. Lalu Alexa pun berjanji, setelah ia mendapat bantuan, Alexa akan mengajak Timotius bermain bersama. Timotius pun percaya akan janji Alexa. Setelah keluar, Alexa akan kabur menggunakan mobil Carl. Sayangnya, kunci mobil Carl sudah diambil oleh Philip. Setelah itu, Alexa pun kabur sejauh mungkin. Sementara itu, Dr. Bennett akan mengoperasi Trinity. Namun sebelum itu, Dr. Bennett menyuruh Philip untuk membius Matt dan Alexa. Saat sampai ruang Matt dan Alexa, Philip tak menemukan keberadaan Alexa. Karena hal itu, Philip pun langsung melaporkan hal ini kepada Dr. Bennett. Sedangkan Alexa dengan beruntungnya, ia berhasil memberhentikan mobil seseorang. Alexa pun langsung meminta tolong kepada wanita ini untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Lalu di saat Philip akan mengoperasi wajah Matt, inilah yang terjadi. Kembali ke Alexa. Di perjalanan, Alexa menceritakan semua yang ia alami ke Marcia. Marcia ini bekerja di restoran tempat Kenny meninggalkan laptopnya. Dan Marcia lah yang mengambil laptop Carl. Setelah itu, Marcia pun langsung membius Alexa. Sementara itu, di saat Matt bersembunyi di bawah kasur, ia melihat Philip sedang menggendong Becca. Lalu Philip meletakkan Becca di atas kasur. Setelah Philip pergi, Matt pun langsung menyelamatkan Becca. Ternyata, Marcia ini adalah istrinya Dr. Bennett. Matt dan Becca yang berencana akan kabur pun gagal, dikarenakan Marcia berada di ruang tamu. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang berada di ruang bawah tanah. Setelah sampai ruang bawah tanah, mereka pun langsung melepaskan ikatan Trinity. Namun, tiba-tiba saja setelah itu, Dr. Bennett pun menunjukkan wajah Alexa yang sudah dioperasi. Setelah itu, Dr. Bennett membius Matt. Lalu Dr. Bennett mengamputasi tangan Matt. Setelah mengamputasi tangan Matt, Dr. Bennett pun mengajak Alexa agar melihatnya lebih dekat. Karena kesal, Becca pun langsung menusuk mata Philip. Karena hal itu, Dr. Bennett mencekik Becca hingga tewas. Dengan sisa tenaga, Alexa pun menyerang Dr. Bennett. Tak sampai di situ saja, Alexa juga berhasil membunuh Marcia. Di saat Alexa diserang Philip, Timotius malah membantu Alexa. Alhasil Alexa pun berhasil kabur. Hingga pada akhirnya Alexa mendapatkan bantuan dari sepasang kekasih ini. Tak lama kemudian Dr. Bennett dan Philip menyusul, dan Dr. Bennett dan Philip pun menyerang sepasang kekasih ini. Sedangkan Alexa berhasil kabur menggunakan mobil sepasang kekasih tadi. Dan di dalam mobil itu ada Timotius yang memutuskan untuk ikut bersama Alexa. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Dr. Bennett akan mengoperasi wanita ini. Sungguh cerita yang sangat menegangkan, bukan? Oke lah, sekian dulu pembahasan dari gue kali ini. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf ya. See you next video, bye!